Bagaimana teman-teman ini membuat mendefinisikan tentang Espies de Kop Stadium? Karena yang saya lihat tadi tuh masih ada tawuran ya, antar perguruan. Ini kan jujur kita harus angkat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hadirin yang saat ini bertemu dengan saya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini, mungkin sebagian besar dari kita tahu bahwa ada Gunung Wilis di daerah Madiun. Dan ternyata jaraknya tidak terlalu jauh, kurang lebih 20 km dari kota Madiun. Saat ini saya ketemu para pendekar. Saya dengar ada 14 pendekar ya, perguruan ya di sini ya, kurang lebih ya. 12. Tapi jangan salah, saya juga pendekar Gunung Tidar. Ada yang membedakan kalau pendekar di sini semuanya pakai sabuk putih. Kalau saya sabu hitam karena pakai kopel, Pak. Itu beda. Iya. Saat ini saya bertemu dengan teman-teman saya, para pendekar di perguruan di Madiun ini. Ya. 4 dari beliau-beliau adalah saya nanti ingin memperkenalkan satu persatu. Silakan Mas Saban. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basri dari perguruan Keagung Kondenaras. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warih dari perguruan SH Winongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Marni, perwakilan dari PSHT. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama saya Abdul Ghafur Suyanto dari perwakilan Persaudaraan SH Tekad dari Sewulan. Ini ada 4 para pendekar nih dari masing-masing perguruan. Ya, namanya perguruan silat ya. Iya. Perguruan pencak silat. Saya ingin tahu perkembangannya bagaimana ini. Ini di tengah-tengah lingkungan serangan budaya asing yang luar biasa, pengaruh global yang tidak bisa dibendung, tapi ada local wisdom, ada kecirian dari lokal yang sampai saat ini sepertinya tidak terpengaruh oleh lingkungan. Bagaimana ini perkembangan perguruan silat yang ada di sini? Silakan. Untuk di Kabupaten Madiun ini untuk pencak silatnya alhamdulillah Pak. Jadi dari segi PSHT pun juga begitu pesatnya untuk majunya, dan ada saudara-saudara kita yang ada di samping kita ini juga banyak untuk berlatih. Cuman ya harapan kami dengan semboyan Pak Bupati kita mengadakan kampung pesilat. Jadi hanya harapan kami ini di pencak silat di Kabupaten Madiun semakin lama semakin guyub rukun gitu. Oke. Tapi yang saya dengar banyak friksi-friksi lokal antar perguruan. Terus mungkin kalau di utara memang ada Espies de Kop ya. Iya. Ada jiwa korsa dari kesatuan. Nah, saya melihat juga di perguruan tinggi ada Espies de Kop, ada jiwa korsa di masing-masing perguruan. Ini bukannya jelek, enggak, bagus. Karena sebuah perguruan, sebuah organisasi, apalagi tentara ya. Itu kalau saya menggembleng mereka itu ya, bagaimana kalau ada temannya di bawah tembakan begitu, tapi harus diselamatkan, dia korbankan nyawanya, itu biasa di lingkungan kami di militer. Ya. Bagaimana teman-teman ini membuat mendefinisikan tentang Espies de Kop Stadium?
Karena yang saya lihat tadi tuh masih ada tawuran ya antar perguruan. Ini kan jujur kita harus angkat. Iya. Tapi kira-kira terus pun panjenengan melihat itu. Kalau menurut dari ajaran Kabupaten Alas itu sebetulnya tawuran itu nggak diajarkan. Namun sebagai perguruan Kabupaten Alas jelas jangankan itu tawuran, kalau perguruan Kabupaten Alas itu menyakiti binatang pun dilarang. Dan inti dari ajaran itu khususnya dari perguruan Kabupaten Alas itu yang diperdalam adalah ilmu keimanan dan ketakwaan. Oke. Ya, terima kasih. Ya, biar imbang nih, saya mau tanya nih. Pak Yanto, terus putih. Mungkin dari perguruan kami satu tekad tidak sama saudara semua. Dari semua pendekar mengajarkan anak buah tidak mungkin untuk tarung atau tidak, mesti akhlakul karimah, ke sosial yang bagus. Itu mungkin ya di akar bawah itu yang maaf ya masih usia SMP masih sering lah itu loh. Jadi tidak terjalin dipantau oleh orang-orang yang tua. Karena di Kecamatan Dalan dulu itu kecamatan sudah tiap bulan kumpulan sama Kapolsek, Muspika. Kalau itu sudah sering untuk silaturahim. Saya menganjurkan untuk kita jangan ketuaan aja, anak buahnya kita sering ketemu, diadakan kerja bakti apa itu biar temu saling mengenal, insya Allah tidak ada masalah itulah dari saya. Panjenengan yang terus ngomong ya. Kalau menurut saya dari Zawinongo, kalau yang sering terjadi tawuran itu apa ya, kayak gara-gara ada oknum di bawah itu ingin mengatasnamakan perguruan tapi malah merusak. Jadi harus dibentuk lagi kepribadiannya. Jadi kalau saya lihat tadi dalam doktrinnya tidak ada yang mengajarkan kekerasan. Iya, ya. ada ya. iya. Doktrinnya udah sama tadi sama. Iya. Bahwa ajarannya ada ajaran yang mulia, ajaran yang membangun kasih sayang, membangun kerukunan dan seterusnya kan begitu ya. Nah, sekarang ada aplikasi anak-anak di lapangan yang mungkin ingin menunjukkan ini gua nih, ya, ini saya nih gitu. Bisa aja begitu anak-anak muda kan. Saya juga pernah muda biasa lah. Ya, tapi doktrinnya tidak pernah mengajarkan ada kekerasan. Ini yang paling penting. Hanya mungkin anak-anak muda ini perlu lebih dikontrol, lebih lebih dimatangkan lagi ya, karena basically semua olahraga bela diri itu nggak boleh menyakiti. Itu udah doktrin utamanya. Apa sih Jangino, persoalannya apa aja? Kok bisa arah-arah itu tawuran itu? Apa Jangino? Masalah rata-rata lah ya, masalah cewek atau masalah opo gitu ya? Ya mungkin gini Pak, yang sesuai dengan Bapak bilang tadi, saya nih jiwanya. Ya, mungkin penjiwaan itu terlalu berlebihan ya? Ya, terlalu berlebihan. Mungkin dari situ. Jiwanya kita kan jiwa pendekar itu memang gitu Pak. Jadi kalau misionis ya mungkin bisa terjadi kita jiwa pendekar ya. Oke. Iya. Pendekar itu tidak jauh dari jagoan. Itu pasti ya. Pasti. Saya jangan salah, saya juga jagoan, tapi bukan pendekar. Itu masalahnya. Yang ingin saya ajak teman-teman bagaimana sebenarnya memaknai arti atau makna pendekar itu dalam arti yang lebih luas. Itu yang juga kontekstual menurut saya. Saat ini kita menghadapi suasana geopolitik ya, di mana perang Rusia, Ukraina itu ternyata membawa dampak, ya, membawa dampak yang gak mudah bagi semua negara. Ya. Kemarin kita dikagetkan oleh COVID, itu memporak-porandakan dunia. Sekarang kita ada game changer baru, perang Rusia, Ukraina. Yang terasa saat ini adalah harga-harga pangan dunia, harga energi cukup naik, gitu, ya. Cukup naik, dan itu signifikan naiknya. Pertanyaan kita adalah bagaimana peran kita menghadapi situasi itu.
apalagi ini peran para jagoan, ini harus kita ajak melihat bagaimana bisa mengajak anak-anaknya menghadapi situasi yang kontekstual saat ini. Karena saya ingin lari ke bidang pertanian. Kenapa tadi saya mengatakan saya juga jagoan, walaupun saya bukan pendekar? Karena saya setelah menjadi Panglima TNI, ya setelah saya pensiun dari prajurit TNI, saya menekuni dunia pertanian itu. Saya menciptakan benih, berikutnya saya bertanam, berbudidaya, berikutnya saya juga sampai dengan processingnya pasca panen. Begini, saya setelah pensiun mungkin sampai ora percaya mantan jenderal tuh terjun ke dunia pertanian, ya. Tapi saya ingin buktikan bahwa saya sekarang ini bekerja di situ. Ya. Setelah saya menekuni di sektor pertanian, ya saya menciptakan benih, berikutnya bertani dan seterusnya, dan termasuk juga processing beras, ya sampai jualan ke pasar ini. Saya ingin tahu sebenarnya menurut panjenengan gimana ini peran panjenengan satu sisi ya sebagai tokoh ya, kira-kira seberapa besar saya ingin tahu nih ya, di sektor pertanian ya. Nah, ayo coba ya gini Pak, memang harapannya saya juga pengurus Poktan juga. Oh gitu, Kapoktan juga ya. Untuk saat ini Pak, yang jadi guncingan di wilayah Madiun ini mungkin di Jawa Timur itu pupuk Pak. Pupuk. Okay. Dengan adanya pupuk bersubsidi itu sekarang susah. Ya. Jadi mungkin petani agak kewalahan untuk kita bertani. Himbauan dari Dinas Pertanian itu memang harus menggunakan pupuk kandang Pak. Organik ya. Nah, pupuk organik lah. Kita sebagai petani yang di wilayah di pelosok-pelosok Pak, mungkin ya kita belum untuk pembuatan pupuknya, untuk hewan yang kita nanti kohenya yang mau kita bikin itu mungkin yang kalau yang dipelihara ini belum seberapa banyak, kita kan masih kewalahan Pak. Jadi harapan kami untuk pengurus Poktan itu ya kita mengusulkan ke pemerintah untuk dibantu ternak dan alat-alat untuk pembuatan pupuk organik Pak. Tapi teorinya ngerti ora fermentasi segala? Alhamdulillah kemarin itu sudah diberi ada penyuluhan ya? Itu ada pembintangan 3 hari, itu programnya Mbah Tarom juga. Di Kabupaten Madiun kemarin baru 3 bulan Pak. Jadi ya mungkin belum semua lah. Jadi harapan kami sebagai pengurus Poktan nanti ya saudara-saudara kita yang belum ikut pembelajaran itu nanti bisa diadakan di Kabupaten Madiun lagi. Sampean? Oh, petani juga? Oh, petani jagung ya. Wah, sekarang jagung lagi bagus kan? Harga jagung bagus meneng-meneng aja. Tapi harganya berapa sekarang? 5.400. Wah, 5.400 kering. Kering panen atau kering apa itu? Kering panen ya? Dijemur Pak. Kering jemur ya. Oke, ya. Sampean apa? Alhamdulillah ya jagung cengkeh. Oh, no cengkeh nih ini. Ternyata memang persoalan pertanian itu hampir sama ya. Semuanya mengeluhkan tentang pupuk. Saya ingin jelaskan sedikit ya, bahwa salah satu bahan membuat pupuk itu KCl itu kita impor dari Belarus. Belarus menghadapi persoalan politik dan hukum karena di bans tidak boleh ada transaksi US dollar dengan Belarus. Dulu sebelum ada aturan itu kita import KCl dari Belarus, harganya itu cukup baik. Tapi karena tidak ada lagi transaksi US dollar, akhirnya kita tidak bisa membeli pupuk dari sana, membeli pupuk ke negara lain. Sekarang harganya itu lebih 2 kali lipat. Kalau dulu kurang lebih 400 lah dari Belarus. Ya. Sekarang udah 900 sekarang harganya. Sehingga memang harga pupuk meningkat, terus kemampuan negara untuk
apa itu memberikan subsidi juga akan berkurang. Nah, pertanyaannya bagaimana mensikapi? Jadi subsidi yang ada sekarang itu jumlah petani kita kurang lebih 24 juta yang baru bisa tersubsidi itu sekitar nggak cukup separuhnya. Ya. Jadi memang tidak bisa pemerintah memberikan subsidi secara keseluruhan. Itu secara bergantian begitu. Untuk itu memang kita harus memikirkan bagaimana mencari cara-cara baru, ya. Cara-cara baru untuk mensiasati itu. Di antaranya adalah kita kembali kepada penggunaan pupuk organik. Karena yang saya lihat, ya saya kalau pulang kampung itu petani juga ngawur sih. Kadang-kadang pakai tetes bareng itu. Ya. Itu akan merusak tanah menjadi keras. Penggunaan pupuk yang berlebihan juga akan membawa tanah itu menjadi fatigue, ya, jenuh, ya. Sehingga untuk meningkatkan produktivitas menjadi sulit. Dia tergantung dari pupuk yang banyak begitu. Satu sisi pupuk kita mahal. Untuk itu perlu dipikirkan kembali, kita kembali ke alam. Ya. Perlu kembali ke alam. Masyarakat petani harus bisa mensiasati situasi itu, di antaranya menggunakan organik. Pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana kami mendapatkan kohenya, ya, kotoran hewannya? Karena sebagian besar pupuk organik itu dari kohe, itu sapi di antaranya. Kalau dari ayam itu juga ada bisa, tapi beda komposisinya, masing-masing punya komposisi. Iya. Gitu. Nah, ada saran yang bagus, petani juga diberikan sapi. Kalau nggak salah dulu pernah lah petani ada dapat pembagian sapi. Iya Pak, sudah. Ya. Cuman ya sebagian bagi kita kan ya belum banyak menerima Pak. Nah, gue yang jaluk toy. Ini masalahnya ini ya. Sekali lagi bahwa pemerintah juga punya keterbatasan. Ini saya berbicara selaku Kepala Staf Presiden ya. Iya. Saya memahami situasi yang dihadapi oleh petani, tapi pada sisi yang lain teman-teman juga paham bahwa tidak semuanya bisa dipenuhi oleh pemerintah. Ya, karena mengelola negara ini banyak yang harus dipikirkan. Sebagai contoh aja lah kemarin ya. Pada saat harga telur rendah, wah para petani telur yang ada di Blitar itu muring-muring kabeh. Wah, itu saya datengin ke sana, ya, saya masih merasakan melihat wajah-wajah mereka yang kesel, yang jengkel karena harga telur tuh rendah. Pak Muldoko saya sampai menjual kandang saya sudah menjual indukannya. Habis Pak, piye iki? Gitu. Nah, sekarang harga telur naik, pemerintah juga menghadapi komplain dari konsumen. Nah, gitu ya. Maksudku ini lah, Mbok yo. Ini teman-teman kita peternak telur ini lagi menikmati dikit lah. Yang sekian lama dia sudah mengalami kesulitan, sekarang lagi panen, lagi hari rayanya lah gitu ya. Yeah. Lagi seneng. Ya, Mbok ya ben kasih kesempatan dulu lah. Karena dia juga harus mengembalikan apa yang telah diperjuangkan selama ini, atau yang udah dijual-jual tadi itu bisa kembali lagi gitu. Nah, aku juga dapat laporan waktu saya ke Batam kemarin, Pak, harga Lombok mahal sekali sekarang ini, meningkat begitu. Nah, ini memang juga masyarakat taunya barang itu ada di depan matanya, nggak ngerti bagaimana prosesnya, ya kan? Yeah. Proses kita nanam Lombok itu wangel itu. Bagaimana hujan yang terus-menerus akan mempengaruhi panen busuk. Nah, ini sekarang ini yang dihadapi oleh para petani. Mungkin Anda nggak percaya, saya tinggal di Menteng, tapi saya juga nanam memelihara ayam, saya nggak malu.
Karena saya yakin bahwa apa yang saya pelihara itu menghasilkan yang bisa saya makan sendiri. Saya nggak pernah teriak harga telur mahal, karena saya menghasilkan. Kan gitu. Jangan salah juga loh Pak, neng ngarep omahku itu ada itu tanaman apa itu lombok. Kadang-kadang saya beli apa itu tahu goreng depan rumah. Lomboknya tesi karo lombok enak ya gitu kan. Iya. Kita sering mengeluh menjadi masyarakat ini. Maksud saya selaku ketua HKTI menghimbau semuanya bisa berbuat sesuatu. Even itu rumahnya kecil, pakai polybag, tanami lombok bisa tumbuh, apa susahnya sebenarnya. Tidak semuanya tergantung harus ke pasar. Nah ini. Berikutnya Pak Yanto tadi, anak-anak kita, anak-anak muda kita perlu ada penyaluran. Iya. Sebenarnya pemerintah juga sampai memikirkan loh Pak itu Pak. Kita mengenal ada namanya kartu prakerja. Iya. Ya. Kartu prakerja itu yang tadinya 10 triliun digelontorkan ya dalam rangka menghadapi COVID ini lebih kepada ada dua sasaran. Satu sisi menaikkan skill, tapi pada sisi yang lain juga berfungsi sebagai bansos. Iya. Nah, nanti kalau COVID-19 ini sudah kembali, maka kartu prakerja akan balik lagi pada misi awalnya. Bagaimana lebih meningkatkan skillnya. Nah, sebenarnya anak-anak muda ini punya kesempatan ya untuk masuk ke klik itu, menjadi bagian dari peserta kartu prakerja. Iya. Karena kartu prakerja itu membekali anak-anak kita bisa ya menjadi seorang entrepreneurship, menjadi apa itu pengusaha atas usahanya sendiri dan juga bisa bagian dari bansos ada di situ. Nah, itu sebenarnya pemerintah juga sudah memikirkan, Pak. Iya. Tapi mungkin anak-anak bisa juga ada yang belum tahu. Nah, melalui kita bincang-bincang ini ya, nanti sampaikan kepada anak-anak kita bahwa ada kesempatan di situ. Pemerintah menyiapkan anggarannya ditambah lagi kemarin. Ya. 10 triliun ditambah lagi agar lebih menjangkau lagi, banyak lagi gitu. Ya. Itu. Jadi Mas, sampean saya dukung untuk memikirkan membuat pupuk organik ya. Nah, gitu. Aku sekarang ganti yang tanya ini. Dari tadi aku takon terus ini, tanya terus ini. Sekarang aku mau tanya ini. Coba apa kira-kira yang mau tanyakan ke saya? Untuk saya gini Pak, jadi saya hanya Bapak ini biar tahu semenjak dari kecil itu impian Bapak ini apa kok bisa jadi jenderal itu loh Pak. Gitu. Sampai sekarang jadi stafnya presiden itu mimpi apa gitu. Jadi sama-sama orang desanya nanti biar untuk motivasi anak-anak kita Pak. Diberi semangat lah. Gitu ya. Saya tadi udah cerita bahwa saya itu dilahirkan waktu saya kecil dulu itu tidurnya tuh enggak neng langgar. Langgar itu suruh kecil itu ya. Bahasa langgar ke Jawa Timur Iya, ngerti ya. Langgar ya. itu kecil ikut tangga saya itu. Nah, jam 5 sore itu sudah masuk langgar, mulai ngaji. Berikutnya apa itu sholat maghrib, habis itu ngaji sebentar, terus latihan silat. Tuh, latihan silat sampai kira-kira jam setengah 10 tidur kita. Nanti jam 4 atau setengah 5 gebukin karo kiai gitu, Kiai Selamat itu. Oh, bangun gitu. Bangun pagi-pagi. Nah, setelah pagi bangun, sholat subuh baru kita pulang ke rumah. Itu day by day kecil saya seperti itu. Ya. Pulang dari rumah diajak oleh orang tua saya ke sawah. Sawah kadang-kadang nyirami tembakau, ya. Ngujikin apa itu jagung, apa kedelai kalau lagi nanam kedelai jagung gitu. Jadi nggak jauh dari kehidupan orang nenggene podo ae gitu ya, kira-kira begitulah ya. Nah. Dan ini Pak, yang tadi yang belum disebutkan Bapak ini mungkin sebagian yang sudah tahu, yang sebagian banyak kan belum tahu Bapak ini asal dari mana, dari kampung mana gitu. Ya. Belum disebutkan Pak. Ini ceritanya gini. Kalau aku tanya, Pak Muldoko dari mana? Dari Kediri. Wah, saya ada saudara di Kediri. Neng di. Sama neng di Kediri. Wah, mulai aku keringetan nih. Wah, neng di ngomong. Oh enggak, saya di Purwasri. Oh, kebetulan mertua saya dari Purwasri. Di mana Purwasri sama? Wah, keringetan tambah jagung-jagung gitu. Iya. Karena aku izin jangan. Aku itu tinggalnya di kampung namanya Desa Pesing. Wah, jenenge welek ya. Desa Pesing. Desa Pesing itu di Kecamatan Purwasri. Di lingkungan itu
keluarga lingkungan itu miskin, ya, miskin, mangan angel waktu itu ya, cukup sulit. Tapi ada satu hal yang saya pikirkan, saya ingin merubah lingkungan saya, itu muncul. Ya. Saya udah nggak tahan melihat lingkungan saya. Aku bosan miskin itu. Nah, saya maksa sekolah ke Jombang, SMA Jombang. Dengan segala kesulitannya, saya sekolah di Jombang, alhamdulillah bisa diterima dan saya masuk menjadi taruna. Sebenarnya saya juga nggak ngerti itu, masuk taruna, Akabri, opo iki jangin, nggak ngerti. Yus mau ikut aja, ngalir begitu. Nah, begitu masuk taruna Akabri, waduh kehidupannya ternyata menyenangkan ya. Karena waktu saya kecil itu ya mainannya nggak kayak anak-anak sekarang, kita mainannya keras lah waktu itu ya. Nah, masuk ke Akabri menikmati. Karena menikmati ya saya bagus kuliahnya. Jadi setiap sekolah tiap tahun dapat medali emas. Begitu. Akhirnya saya nomor 1 di Akabri. Gitu. Nah, saya tugas serius saya tugas. Ya. Alhamdulillah bisa dituntun oleh Yang Maha Kuasa sampai dengan menjadi Panglima TNI. Itu. Jadi yang ingin saya katakan kepada panjenengan semuanya, tolong sampaikan kepada anak-anak ya, bahwa siapapun dari kita bisa menjadi apapun. Jangan ragu-ragu itu. Kalau dilihat orang mungkin Muldoko itu jadi Panglima TNI. Di sini masih ketahuan dulu itu apa angel lah itu. Kalau masalah Bapak jadi petani gimana itu? Ceritanya, begitu saya pensiun dari tentara, saya ingat. Sebenarnya ada persoalan besar yang saya pikirkan ya. Di dalam sistem pertahanan negara itu menganut kompartemenisasi. Gitu. Apa yang dimaksud? Setiap pulau-pulau besar itu harus mampu bertahan apabila diserang oleh musuh. Nah, kalau dia bisa bertahan, maka logistiknya harus kuat. Kalau logistiknya kuat, maka dia harus mandiri di sektor pangan. Untuk itulah saya berkeinginan bahwa walaupun saya sudah selesai dari TNI, tapi pikiran itu saya lekatkan agar suatu saat pulau-pulau ini mandiri di sektor pangan. Nah, itu yang saya sudah buktikan di Morotai tadinya ya. Tadinya masyarakat di Morotai itu ya bertani ala kadarnya, ya hasilnya 3 ton. Begitu saya datang ke sana dengan membawa M70D ya, dan M400, hasilnya itu 10 ton. Wah, euforia masyarakat. Akhirnya sekarang ini tidak ada orang nganggur di Morotai, ya. Dan sudah pada menjual barangnya ke luar pulau. Gitu. Nah ini konsep ini sudah saya terapkan dan saya yakin nanti akan terus berkembang dan M70D itu usianya 78 hari. Saya kemarin terakhir ke Bali 9,3 ton hasilnya. Maksudnya begini, kalau teman-teman ingin bergabung ya, ikut mendistribusikan M70D karena itu hasilnya sudah terbukti bagus. Teman-teman nanti bisa bergabung dengan M-Tani ya, menjadi penangkar. Menjadi penangkar nanti kita beri benihnya, setelah itu ditanam, nanti panjang akan dibeli oleh M-Tani, setelah itu sampai bisa beli lagi untuk dijual kepada petani. Konsep saya adalah bukan hanya bisnis, bukan, tetapi bagaimana petani itu bisa petani itu bisa mudah mendapatkan sesuatu, murah mendapatkan sesuatu, dan melimpah dalam hasil. Mudah, murah, melimpah. Nah, itu konsep dari M-Tani. Jadi kalau sampai nanti urusan padi bisa mengembangkan M70D untuk masyarakat di sekitar sini. Gitu. Apa? Tak mana? Anak mana tuh? Pak Yanto. Masalah kerukunan untuk berorganisasi. Ya. Saya nggak ada tawuran. Ya. Menurut saya memang tadi saya setuju dengan Pak Yanto. Anak-anak kita harus diberi ruang ya
ruang kreasi. Gitu. Jadi bagaimana demonstrasi di lapangan, di jalanan itu dirubah menjadi demo kreasi. Nah, itu. Jadi masing-masing berkreasi dan itu nanti bisa disuguhkan kepada publik. Saya bisa berbuat sesuatu untuk negeri. Saya bisa membuat sesuatu untuk lingkungan saya. Nah, itu. Saya pikir anak-anak diarahkan ke sana ya, diarahkan kepada hal-hal yang positif untuk banyak berkreasi. Karena di tengah-tengah lingkungan yang kompetisinya luar biasa, yang diperlukan adalah kreasi dan inovasi tadi. Anda semuanya sebagai jagoan sama dengan saya. Tidak ada yang tidak bisa. Setuju? Siap. Terima kasih. Itu bincang-bincang saya dengan para pendekar dan satu pesan yang perlu direnungkan. Ya gitu. Ini sama-sama kita jagoan berbicara nih. Yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jangan lupa ikuti channel Dr. Muldoko, karena di situ banyak sekali kejutan-kejutan. Kita akan menghadirkan orang-orang yang di luar dugaan Anda. Seperti saat ini, kita bertemu para jagoan yang sulit dicari, tetapi ternyata di Madiun cukup banyak. Gitu. Oke, jangan lupa kalau ada saran atau pertanyaan, silakan ditulis. Kita akan mencoba untuk menjawabnya. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu.